إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Mana Pak Teh? Yang paling atas. Bismillah. Waqala dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alladhi yakunu hammuhu, bermula seorang yang yakunu ada hammuhu, kepentingannya, atas. Bismillah, paling atas. Al-aqilu, bermula seorang yang berakal. Haqqul aqili, dengan sebenarnya berakal. La yakhtaru, tidak memilih oleh dia al-aqil. Ma yafna, akan apa? Yafna, yang akan binasa, akan punah. Ala ma yabqa, atas apa yang kekal, yang akan kekal. Maksudnya apa? Orang yang berakal itu mementingkan akhiratnya atas dunianya. Dunia itu habis, punah, selesai, binasa. Akhirat kekal selamanya. Fama yuqaddimuhu, fama, maka sesuatu, yuqaddimuhu, yang ia siapkannya, akan ma almar'u, oleh seseorang, li akhiratihi, bagi akhiratnya, huwa, dialah, ma yuqaddimuhu al-baqi, itu yang kekal. Wa amma, dan adapun ma sesuatu, yasrifuhu, yang ia pergunakannya, akan ma oleh seseorang, litana'umi, untuk bersenang-senang. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, ma'aluhu, tempat kembalinya itu ma, ya'udu, kembali oleh itu ma, ila ma yakhruju minal insani, kepada apa yang keluar dari manusia, minal qadari, dari kotoran. Masya Allah. Makanan senikmat apapun, ujungnya kemana? Kemana Bang Ujang? Masya Allah. Dan bahkan di mulut saja itu terasa nikmat, ya kurang lebih 1 jengkal ke dalam. Setelah masuk ke perut, tidak terbedakan mana pizza, mana tempe. Di mulut aja udah. Nah, maka orang yang bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, tidak mementingkan akhiratnya, itu seakan orang tidak berakal. Wa ma yalbasuhu, wa ma, dan sesuatu, yalbasuhu, yang ia
pakainya atau dia kenakannya daripada pakaian. Nihayatuhu bermula penghabisannya ma yalbasuhu ba'dal bila, setelah usang atau setelah rusak itu pakaian, ilal mazabili ke tempat-tempat sampah, wa nahwiha dan semacamnya, al mazabil azmul mazbalah akhirnya jadi apa? Sampah. Pakaian sebagus apapun, sarung BHS itu BHS semahal apapun Mujang, akhirul kalamnya kemana? Ke tempat sampah. Udah robek jadi lap, bahkan pada akhirnya dibuang, tidak berharga. Pakaian apapun, sebagus apapun, pada akhirnya akan habis. Pada akhirnya akan habis. Fasiru, maka dahulukanlah oleh kalian ma yabqa, akan apa yang kekal, ala ma yafna, atas apa yang akan binasa. Yang zuru, hendaklah memandang oleh dia, ma yuwafiqu, akan sesuatu, yuwafiqu yang sesuai, al-istimrara, akan keberlanjutan, ala hadas sayri, di atas ini perjalanan. Saddud darurati, menutupi kebutuhan darurat atau kebutuhan pokok. Laisal ana faqat, bukan di saat sekarang ini saja. Lianna ba'd umurid dini, karena sesungguhnya sebagian urusan agama, amrun haliyun, itu perkara haliyun, di zaman sekarang atau di masa sekarang. Wa ba'dun, dan sebagian lainnya, lil hali, untuk masa sekarang, wal mustaqbali, dan untuk masa mendatang. Wan nazarus sahihu, dan pandangan yang benar, pandangan yang baik, yakunu bin nazari, adalah ayat an-nazar, bin nazari, dengan memandang, li maslahatil hali, bagi maslahat sekarang, wa maslahatil mustaqbali, dan kemaslahatan di masa mendatang. Betul, di dunia ini ada bagian-bagian yang harus kita apa? Kita tunaikan kebutuhannya. Nah, tetapi juga harus jauh memandang ke depan. Wa min asyaddil ghaflati, dan dari paling buruknya atau paling beratnya lalai, sifat lalai, anil akhirati, dari akhirat, adadun katsirun, sekelompok orang yang banyak, bermula sekelompok orang yang banyak, sejumlah orang yang banyak, min jama'atina, dari jamaah kita, yasyrifuna, membelanjakan oleh mereka akan harta mereka, lisijaroti, bagi sigaret. Bagi sigaret atau rokok. Ma law sarafuhu, apa yang seandainya membelanjakan oleh mereka atau mempergunakan oleh mereka akan itu harta, liddaruratid diniyati, bagi pokok agama atau kemaslahatan pokok dalam urusan agama, ma yakfi li nafaqati mi'ati da'in,
ma akan apa yakfi mencukupi linafaqati untuk memberi nafkah mi'ati da'in 100 orang pendakwah dari jamaah kita yang menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka butuh biaya. Seandainya itu harta pergunakan untuk membiayai mereka, itu jauh lebih baik, dan pahalanya sangat-sangat besar. Wa ghairi dzalika, dan selain demikian itu ma yakfi lana maqatimi da'in. Jadi disayangkan kalau kemudian harta yang dimiliki itu pergunakan pada sesuatu yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat dalam tinjauan agama. Fama a'zama hadhil khasarata, maka alangkah besar ini kerugian. Nahnu bermula kita fil jam'iyyati, di jam'iyyah, di organisasi kita yaitu jam'iyyah al-masyari' al-khairiyyah, kalladzina fil ma'rakati, seperti orang-orang yang dalam peperangan. Man farra minal ma'rakati, siapa orang yang kabur dari medan perang, yu'addu farran minaz zahfi, dihitung ia farran, seorang yang kabur, minaz zahfi, dari peperangan. Al-firar minaz zahf itu termasuk salah satu dari dosa besar. Kalau udah hadap-hadapan nih dalam peperangan melawan musuh, udah hadap-hadapan melawan musuh, orang-orang kafir melawan musuh, kemudian kabur, itu disebut dengan apa? Al-firar minaz zahf. Termasuk dosa besar. Nah, berjihad di jalan Allah dengan berdakwah kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyeru kepada akidah Ahlus Sunnah, itu termasuk bagian daripada jihad. Bagian daripada apa? Jihad. Karena jihad itu ada dua, jihad bis-sinan dan jihad bil bayan. Jihad dengan senjata dan jihad dengan apa? Al-bayan. Al-bayan itu dengan dalil, dengan argumen, dengan penjelasan, dengan menyampaikan pelajaran-pelajaran. Jihad juga sama. Jihad bil lisan, jihad bis silah. Silah itu dengan senjata. Nah, dua-duanya jihad dan dua-duanya butuh biaya. Masya Allah. Kita bangun pondok butuh biaya. Masya Allah. Allah membuka bagi kita kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah bisa bangun pondok. Tanah luas, pondok ada. Allah membuka bagi kita jalan-jalan kebaikan. Nah, kalau dipikir itu butuh biaya besar itu. Biaya dari mana itu? Nah, jadi para pelaku dakwah itu sebenarnya mereka apa? Membutuhkan biaya. Belum lagi orang-orang yang nyata-nyata dalam kesusahan, dalam kesulitan. Secara ekonomi ada banyak yang perlu dibantu. Nah, memang bagusnya kelebihan harta itu jangan disia-siakan, jangan dipergunakan dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alladhi yakunu hammuhu al-akla wa syurba wal libasa,
alladzi bermula seorang yang yakunu ada ya hammuhu kepentingannya al-akla akan makanan, itu makanan, wasyurba dan minuman, wal libas dan pakaian, pakaian yang indah-indah, makanan nikmat. La yakunu tidak menjadi oleh dia fil akhirati di akhirat min ahli darajatil ula, dari orang-orang yang derajat tinggi. Allah, Masya Allah. Nah, jadi jangan dipentingkan urusan makan. Kadang-kadang urusan makan orang pengen ngantri 2 jam 3 jam ngantri, makanya 5 menit kagak sampai. Ngantrinya lama betul, insyaallah dibela-belain itu makanan. Ya Allah, seberapapun mahal dibelain juga. Nah itu tidak pantas itu. Walaupun tentu bukan haram, walaupun bukan haram. Nah, tetapi orang-orang saleh, para wali Allah yang derajatnya tinggi, dan mereka di akhirat yang derajatnya tinggi, itu adalah orang-orang yang di dunia ini betul-betul tidak mementingkan urusan-urusan yang tidak bermanfaat sama sekali. Mereka mementingkan betul-betul untuk akhirat mereka. Wa yadkhulu fil amali bil ilmi, wa yadkhulu dan masuk fil amali dalam beramal bil ilmi dengan ilmu itu apa? Tarkut ta'alluqi bil mustalazzati, itu meninggalkan keterkaitan atau ketergantungan dengan al mustalazzat, kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan. Allah, kalau kiai-kiai dahulu yang betul-betul kiai mengujang, benar-benar mengamalkan ini, mengamalkan ilmu mereka. Apa itu? Ini dia tarku at-ta'alluq bil mustalazzat, meninggalkan terkait dengan kesenangan, meninggalkan kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan di dunia ini. Makanya mereka derajatnya tinggi orang-orang soleh. Sekarang kira-kira kiai-kiai pada begitu kagak ya? Hah? Kiai-kiai di zaman kita, subhanallah, zaman sekarang kiai-kiai hampir kagak ada tuh yang gitu. Apalagi yang tukang ceramah, udah jelas bukan kiai. Yang tukang ceramah bukan kiai, ngaji aja kagak becus. Ngaji kitab kagak becus. Banyak penceramah-penceramah kagak bisa ngaji kitab, baca Quran belepotan, apalagi suruh ngaji kitab gundul. Kitab berharokat aja kagak bisa, apalagi yang gundul. Yang berharokat kagak bisa nerjemahin dia, kagak paham isinya. Kiai-kiai sekarang ya, yang kiainya aja udah jarang mengamalkan ilmunya, apalagi yang tukang ceramahnya, wah jelas-jelas kagak ngamalin. Bahkan di zaman kita sekarang, jangan kata kiainya, santrinya pun niat belajarnya yang kagak beres. Beberapa santri ditanya, kenapa kamu nyantri? Pengen jadi apa? Pengen jadi kiai. Emang apa pengen jadi kiai? Mau jadi kiai enak. Enaknya apaan? Punya istri 4. Gue itu dia. Mobil banyak, istri banyak, punya pondok pesantren, punya santri banyak, seperti punya kerajaan, seperti punya kerajaan, dalam kesenangan, dihormati. Tujuannya begitu. Santri-santri beberapa banyak bahkan sekarang seperti itu tujuannya. Makanya pada bangun pondok. Mengapa? Karena kiainya nyontohinnya begitu. Di zaman kita sekarang kebanyakan seperti itu, Masya Allah.
banyak hilang keberkahan itu, banyak hilang keberkahan ilmu, banyak yang hilang. Nah, jadi termasuk daripada bagian mengamalkan ilmu itu tarku al-mustaladzat, meninggalkan kesenangan-kesenangan. Bagian daripada mengamalkan ilmu. Ya tentu mengamalkan ilmu yang pokok, yang wajib kerjakan, jelas bagian daripada mengamalkan. Bahkan itu mengamalkan ilmu dalam mengerjakan yang wajib adalah wajib, atau meninggalkan barang yang haram perkara wajib. Itu bagian daripada apa? Mengamalkan ilmu namanya. Mengajarkan, mengamalkan ilmu namanya. Ingat-ingat, mengamalkan ilmu itu bukan berarti ngajar aja mengujang. Justru yang paling pokok mengamalkan ilmu itu mempraktikkannya. Menyangkut perkara-perkara yang wajib dijalankan, menyangkut barang-barang yang haram ditinggalkan. Nah, termasuk bagian daripada mengamalkan ilmu apa? Perkara-perkara yang memperbaiki diri kita untuk akhirat kita daripada perkara-perkara yang mustahsanat atau masnunat, perkara-perkara yang sangat-sangat mustahabbat, dianjurkan atau disunnahkan. Salah satunya ini dia, tarku al-mustaladzat, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Masya Allah, zaman sekarang mah kiai-kiai pamer mobil. Pamer mobil. Ya Allah. Ya tentu orang-orang soleh masih ada. Orang-orang soleh masih ada. Tapi di zaman sekarang kebanyakan orang sudah menyimpang dari jalur ajaran-ajaran agama. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, sabata, telah sahih hadisu oleh hadis, la yablughul 'abdu, tidak akan mencapai oleh seorang hamba haqiqatat taqwa, akan hakikat taqwa, hatta yadhara, sehingga meninggalkan oleh dia, ma laysa fihi ba'sun, akan sesuatu yang tidak ada di dalamnya keburukan, hadaran mimma fihi ba'sun, karena menghindar, mewaspadai dari sesuatu yang di dalamnya ada keburukan. Masya Allah. Gini, ngojang maksudnya nih. Ada barang haram. Ada barang haram. Barang haram kan wajib dihindari. Nah, barang haram ini ada jalan-jalan menuju barang haram ini. Nah, jalan-jalan ini yang dapat menyebabkan jatuh dalam perkara haram ini mungkin tidak haram. Mungkin tidak haram. Nah, orang yang benar-benar telah mencapai derajat takwa tinggi tingkatannya, jangankan barang yang haramnya ini, jalan-jalan yang menuju barang haram ini ditinggalkan oleh. Yadhara ma laysa fihi ba'sun, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada keburukan di dalamnya karena tujuan supaya menghindar dari sesuatu fihi ba'sun. Masya Allah, cakep banget hadis ini. Kita tingkatan situ bakal enggak jauh kita. Masya Allah. Khawatir terjatuh dalam barang yang buruk, dia menghindari jalan-jalan atau sesuatu
yang dimungkinkan dapat menjerumuskan dalam keburukan ini. Walaupun ini barang-barang bukan bagian daripada keburukan itu sendiri. Paham Ujang? Misalkan contoh misalkan. Orang kalau umumnya ini, orang kalau sudah ngumpul 2-3 orang ngobrol. Misalkan ngobrol. Kalau ngobrol kadang dalam keadaan tertentu atau bahkan kebanyakannya kalau udah ngobrol mesti apa ya? Ghibah. Mesti ghibah. Nah, orang yang telah mencapai derajat haqiqatut taqwa, jangankan ngumpulnya, jangankan bergibahnya, bahkan berusaha untuk apa ya? Ngumpul dengan orang banyak dia hindari. Kalau itu jelas-jelas dapat menjerumuskan dia dalam ghibah. Padahal ngumpulnya sendiri bukan sesuatu yang haram. Ngumpulnya bukan sesuatu yang haram, tapi karena untuk menghindar sesuatu yang haram ini, maka apa-apa yang dapat menjerumuskan kepada sesuatu yang haram itu dihindari. Barang syubhat, apalagi barang syubhat, walaupun syubhat itu kan belum jelas hukumnya, wah dihindari udah jelas. Washtahara dan telah masyhur populer an Isa dari Nabi Isa alaihi salam, anna aklahu sesungguhnya makanannya Isa asy-syajara adalah pepohonan, yang dimaksud daun-daunnya, daun-daun dari pepohonan. Walibasuhu dan pakaiannya Nabi Isa asy-sya'ar, yaitu bulu, ya bulu dari binatang. Wa kana da'buhu dan adalah kebiasaannya atau perilakunya, wa da'bu ghairihi dan kebiasaan atau perilaku selainnya Nabi Isa minal anbiya'i dari para nabi Allah, at-taqasyufu yaitu menghindari kesenangan, menghindari kelezatan. Nah, kemarin sudah kita baca terkait kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang walaupun beliau seorang raja memiliki kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh raja-raja manapun sebelumnya dan sesudahnya sampai hari kiamat. Karena Nabi Sulaiman berdoa begitu dan dikabulkan doa Nabi Sulaiman supaya dikaruniakan oleh Allah kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya dan sesudahnya. Kerajaannya sangat besar, kekuasaannya sangat besar, hingga jin-jin kafir tunduk padanya. Ifrit, al-afarid, rombongan jin elit, jin-jin kafir yang elit, tingkatannya tingkatan elit ya. Mereka terus sangat jahat, takut mereka kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa? Nabi Sulaiman di masanya makan dari roti gandum kering yang itu dimakan oleh orang fakir miskin di masanya. Nabi Sulaiman memberi makan puluhan ribu orang-orang, setiap hari sekian ratus ribu motong kambing, ngasih makan daging-daging mereka semua. Beliau sendiri makannya apa? Roti kering, roti kasar, roti keras yang hanya dimakan oleh orang fakir miskin. Nabi Isa begini. Nabi Isa pakaiannya dari kulit binatang, makanannya rerumputan atau daun-daunan. Nabi Isa tidak punya rumah, nggak punya keluarga, bukan tidak punya keluarganya, tidak punya rumah. Tidur di mana ketemu malam. Itu deh, tidur di mana ketemu malam. Alasnya bumi, atapnya langit. Nabi Isa. Karena itu Nabi Isa digelari dengan Al-Masih,
Al-Masih artinya kasirus siyahah, seorang yang banyak berjalan. Jadi Nabi Isa itu kerjanya jalan aja, tapi jalannya untuk berdakwah, untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan agama Islam. Nabi Isa agamanya Islam, berdakwah. Masya Allah. Dan umumnya para nabi seperti itu, walaupun beberapa nabi diberi karunia kekuasaan atau kerajaan oleh Allah, tetapi mereka da'buhum at-taqasyuf, da'buhum at-taqasyuf, jadi menghindari kesenangan atau kelezatan dunia. Wallahu a'lam bishawab.